Oke, siap belajar firman hari ini? Siap. Oke. Jadi kalau siap, kalian semuanya harus menyatukan pikiran. Apa? Menyatukan pikiran dengan yang memberitakan firman. Yang memberitakan firman adalah saya, kalian harus menyatukan pikiran. Dan yang menulis firman adalah Roh Kudus, kalian juga harus menyatukan pikiran dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan kapan kita tidak menyatukan pikiran ketika saya menyampaikan firman, kalian pikirannya kemana-mana. Halo? Waktu saya menyampaikan firman, pikiranmu kemana-mana, itu berarti kalian tidak menyatukan pikiran. Waktu kalian ibadah, mendengarkan firman, atau sedang membaca firman, engkau tidak menyatukan pikiran dengan Roh Kudus, engkau tidak menyatukan pikiran dengan yang menyampaikan firman, engkau nggak akan dapat apa-apa. Maka tidak ada perubahan dalam kehidupanmu. Ya, rindu untuk hidupnya diubahkan. Amin. Ya, capek ya hidupnya gitu-gitu doang. Betul nggak? Ya kan? Sementara Bapa di surga sudah memberikan semuanya untukmu. Tapi ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa menerima atau mendapatkan porsi berkat itu oleh karena ketidakmengertian akan firman. Ya, mari siapkan hatimu. Sepakat dengan saya, sepakat dengan Roh Kudus. Pikirannya hanya kepada firman, hatinya yang marah sudah dibersihkan ya. Hatinya yang pahit sudah dibersihkan. Oke. Hari ini kita belajar manusia lamamu penghalang berkatmu. Betul ya? Manusia lamamu penghalang berkat. Beberapa pertemuan kita yang lalu-lalu, saya terus membagikan tentang manusia baru. Betul ya? Ada catatannya? Ada catatannya enggak? Beberapa bulan yang lalu, saya terus membagikan kepada teman-teman yang ada di Manokwari tentang manusia yang baru. Manusia baru. Jadi Tuhan sudah sebetulnya enggak ada urusan dengan manusia lamamu. Perhatikan kata-kata saya. Tuhan, Bapa kita di surga, Tuhan Yesus sudah tidak ada urusan dengan manusia lamamu. Manusia lamamu, engkau beresi sendiri. Di sini paham ya? Beresi sendiri semua kelemahanmu. Apa bongkar manusia lamamu? Kelemahanmu apa? Misalnya, engkau masih susah untuk mengampuni. Ya udah, kalian harus belajar bagaimana mengampuni. Dan sungguh-sungguh engkau harus mengampuni. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak ada urusan dengan manusia lamamu. Karena Bapa di surga sudah memberikan, sudah menyediakan Yesus Kristus untuk engkau tinggal di dalam Yesus menjadi manusia baru. Oleh karena itu sekali lagi saya berkata kepada kalian semuanya, Tuhan, Bapa kita di surga, sudah nggak ada urusan dengan manusia lamamu. Ya sudah sediakan Yesus Kristus, engkau menyatu dengan Yesus Kristus, engkau menjadi manusia baru. Caranya bagaimana? Yesus turun ke dunia, hidup seperti manusia untuk memberikan teladan bagaimana engkau hidup. Sampai sini paham ya? Yesus turun ke dunia, diutus oleh Bapa di surga. Yang pertama memang untuk mengampuni seluruh dosa umat manusia bagi yang percaya. Yang kedua, dia sudah memberikan yang namanya teladan hidup. Ikuti saja jejak-jejaknya Yesus. Ikuti stylenya Yesus. Ikuti cara hidupnya Yesus. Yesus tidak hidup carpe diem, kalau orang Jawa bilang ya. Yesus tidak hidup semaunya sendiri. Yesus hidup memakai yang namanya pola-pola yang dari kerajaan surga. Polanya apa? Ya, apa yang ada di dalam kerajaan surga? Dia itu Yesus itu waktu hidup di dunia
Setiap hari dia akan datang kepada Bapa dan minta petunjuk yang dari Bapa. Dia berkomunikasi dengan Bapa. Dia bercakap-cakap dengan Bapa di dalam doa, di dalam percakapan setiap hari. Oleh karena itu dia tidak pernah merasakan yang namanya letih dan lelah. Ya, dia jalan dari kota satu ke kota lain. Dalam zaman dahulu kan jalan ya, tidak ada yang namanya kendaraan, jalan. Kenapa Yesus bisa sangat kuat dan tidak pernah letih? Karena setiap pagi dia koneksikan hidupnya dengan ruang tahta. Yesus sudah berikan teladan seperti itu. Tapi ada begitu banyak anak Tuhan hidupnya semau sendiri. Betul nggak? Bangun tidur yang dicari apa? Ya apa hobimu? Bangun tidur pikirannya kemana-mana. Bangun tidur harusnya engkau koneksi dengan Bapamu di surga, minta anugerah, minta sepanjang hari ini perlindungan. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman semuanya ya. Waktu kau bangun pagi, yang sudah punya karunia bahasa roh, kamu bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Atau kamu yang belum punya bahasa roh, kamu memuji, menyembah, dan berkata begini, Tuhan sepanjang hari ini, biar hanya agendamu yang terjadi atas hidupku, atas keluargaku, atas seluruh pelayananku, atas seluruh pekerjaanku. Aku menolak setiap agenda iblis atas hidupku. Aku menolak setiap jebakan-jebakan iblis atas hidupku. Waktu pagi hari engkau berkata demikian, maka sepanjang hari dari pagi sampai malam hidupmu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tapi seberapa banyak anak-anak Tuhan bangunnya kesiangan, gerubiak-gerubuyuk. Wah, aku belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Nggak sempat berdoa. Stylenya Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita semuanya. Mari kita ikuti. Nah, kembali kepada judul ya, Manusia Lamamu Penghalang Berkat. Kita sudah tahu ulangan 28 ya. Bagi yang teman-teman mengikuti keluarga kerajaan surga, ulangan 28 itu harus dipahami dan dibaca dengan sungguh-sungguh. Itu tentang berkat dan kutuk. Oke? Ulangan 28 itu tentang berkat dan kutuk. Engkau harus hafalkan itu, engkau harus pahami itu. Kenapa ada berkat, kenapa ada kutuk. Selalu saya beritahukan kepada kalian semuanya, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tetapi berkatnya ada syaratnya. Yesus menerima kamu apa adanya, asal engkau kembali ke jalan-jalanmu, engkau minta ampun, engkau mengakui segala dosa pelanggaranmu, dan engkau clean, bersih sungguh-sungguh. Tetapi untuk engkau mendapatkan yang namanya berkat, engkau mesti yang namanya taat. Yuk kita baca di ulangan 28. Buat teman-teman yang di KKS yang ikut Zoom, pasti sudah hafal ya. Saya harap engkau sudah menghafal ini ya. Ulangan 28 ayat 1 dengan 2 itu adalah syarat untuk engkau mendapatkan berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Baca sendiri sampai ayat 14, itu bicara tentang berkat. Nah, berkat ini akan sampai ke rumahmu, berkat ini akan sampai ke dalam hidupmu kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Sepakat ya? Loh, ini yang you mesti sepakat dengan Roh Kudus yang menulis firman ini. Jadi berkat itu bukan karena kamu jualan narkoba, berkat bukan karena kamu mencuri, berkat bukan karena kamu merampok, berkat bukan karena membunuh ya. Kalau kamu melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kutuk. Ayat 15. Perhatikan itu. Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukannya dengan setia, segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu.
Paham ya? Ya. Perhatikan saya. Lihat saya. Kalau engkau pengen diberkati, engkau harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya. Setuju? Nah, sebaliknya, kalau engkau tidak memperhatikan setiap ketetapan Tuhan, engkau melanggar firman demi firman, maka segala kutuk akan menimpamu. Sementara Yesus di atas kayu salib sudah menghancurkan kutuk. Betul ya? Yesus di atas kayu salib sudah menghancurkan kutuk di dalam hidupmu, toh? Dialah yang menanggung segala kutuk kita. Kutuk apa? Kutuk akibat dosa, kutuk akibat sakit penyakit, kutuk penderitaan, semua sudah selesai. Akibat ketidaktaatanmu, engkau mendatangi kutukmu sendiri. Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang manusia lamamu penghalang berkatmu. Yesus datang ke dunia sebetulnya memulihkan kehidupan umat manusia yang sudah jatuh bangun di dalam dosa, yaitu dosa akibat keturunan Adam dan Hawa, dan juga dosa kita sendiri yang dibawa dari nenek moyang, dosa kita sendiri akibat ketidaktaatan kita. Yesus datang, engkau mempercayainya, engkau tinggal di dalam Yesus. Engkau menjadi manusia yang baru. Nggak ada suara? Kalau nggak ada suara, lambe-lambekan tangan dan kasih jempol ke bawah. Nggak ada suara? Oh ya, sip. Aman ya? Aman. Aman, oke. Bagaimana saya hidup meninggalkan manusia lama saya? Bu, saya ini masih terus bergumul dengan manusia lama saya. Saya masih susah untuk mengampuni, saya masih punya trauma dengan masa lalu saya masih punya ikatan-ikatan dosa yang sampai hari ini saya sulit sekali lepas dari dosa saya. Mungkin kalian memiliki pertanyaan seperti itu. Ya. Saya akan bagikan kepada kalian semuanya step-stepnya supaya engkau benar-benar hidup dengan manusia yang baru dan menikmati semua yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 3. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 5, dilahirkan kembali dari apa? Dari air dan roh. Kalau engkau sudah dibaptis, ya, diselam, dibaptis, engkau dibersihkan dari semua manusia lamamu. Waktu engkau nongol, engkau menjadi manusia baru. Sesungguhnya engkau menjadi manusia baru. Cara berpikirmu harusnya dibaharui dengan firman. Tapi ada begitu banyak anak Tuhan sudah dibaptis, pikirannya masih pakai pikiran yang lama. Itulah kenapa mereka tetap memakai baju lama. Itulah kenapa mereka tetap memakai manusia lama. Harusnya bagaimana? Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Coba dibaca. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Ayat 23 itu berkata bahwa engkau harus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yesus berkata di Yohanes 3, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Dilahirkan dari air adalah dibaptis, dilahirkan dari roh itu bagaimana? Yohanes, kamu tetap ada di Efesus 4 ya, tidak usah dibuka di Yohanes 6, Yohanes 3 ayat 6 itu, yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, sekarang kita buka di Efesus 4 ayat 23. Ayat 22 sampai dengan 23 ya. Efesus 4, 22. Saya bacakan ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama
Kenapa harus ditanggalkan? Karena manusia lamamu itu membuat kamu menemui kebinasaan. Kalau kalian terus-menerus memakai manusia lama, koneksimu dengan Bapa di surga terputus. Ikuti kata-kata saya. Kalau saya masih memakai manusia lama saya, maka saya terputus dari kerajaan surga. Jadi saya harus menanggalkan manusia lama dan saya hidup dengan manusia baru. Oke ya. Coba perhatikan kembali kepada ayat 22. Manusia lama itu menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiranmu. Katakan bersama-sama, roh dan pikiran saya harus dibaharui. Roh dan pikiran saya harus dibaharui. Sekali lagi, roh dan pikiran saya harus dibaharui. Sebab saya dilahirkan dari daging. Saya dilahirkan dari Hawa dan Adam dan Hawa. Saya dilahirkan dari nenek moyang saya. Saya dilahirkan dari ibu saya. Saya daging. Saya harus dilahirkan kembali di dalam roh. Bagaimana saya dilahirkan kembali di dalam roh? Pikiran saya harus diselaraskan dengan firman. Oleh karena itu, siapapun kalian yang malas baca firman, engkau tetap menjadi manusia lama. Koneksimu dengan surga tidak ada. Engkau hanya KTP-mu Kristen Katolik, tetapi koneksimu dengan surga putus. Sampai di sini paham ya? Sampai sini paham ya? Yang paham kasih jempol. Oke. Ya. Jadi engkau harus dilahirkan, dibaharui roh dan pikiran. Terus 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, yang saya lihat, banyak anak Tuhan, itu sebentar dia pakai manusia lamanya, sebentar dia pakai manusia baru. Nanti sebentar pakai manusia lama, sebentar pakai manusia baru. Itulah yang menyebabkan orang bergumul dengan penderitaan. Paham ya? Sesungguhnya ketika engkau sudah mengizinkan hidupmu menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru, diciptakan ulang lewat apa? Firman. Sudah dibaptis, engkau hidupmu dicetak dengan pikiranmu dengan firman. Engkau mengenakan manusia baru, tidak ada lagi pergumulan dalam hidupmu. Amin. Nah, sekarang adalah mari benar-benar kau tanggalkan manusia lamamu, ya. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dusta ini seringkali menjadi kebiasaan dari anak-anak Tuhan. Enggak apa-apa, dusta kecil-kecil. Enggak apa-apa, ini saya pakai. Kan memang hak saya. Sementara itu aturannya tidak boleh dipakai. Jadi engkau punya standar sendiri. Contoh lagi. Enggak apa-apa saya berbohong kecil-kecil supaya saya tidak dimarahi. Supaya tidak terjadi pertengkaran. Itu namanya engkau benar-benar belum memakai manusia baru. Waktu engkau membiarkan yang namanya dusta kecil-kecil, engkau sedang membuka pagar perlindungan yang dari Tuhan. Sehingga iblis masuk menyerang hidupmu. Paham ya?
engkau membiarkan dusta kecil-kecil, enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar. Semua dosa itu hukumnya maut. Semua dosa itu menuju ke maut. Sebab apa? Yesus sudah mengampuni dosamu, kenapa kau bikin dosa terus gitu loh. Ya. Jadi ini buanglah dusta. Kenapa kok ayat 25 pertama kali yang diomongkan adalah dusta? Ada begitu banyak anak Tuhan tidak akurat hidupnya. Sehingga dia menutupi kesalahan demi kesalahannya dengan dusta, dusta, dan dusta. Waktu sekali saat dia tidak akurat dalam hidupnya, dia tutupi, dia menutupi dosanya dengan dusta. Terus ketika dia dicecer lagi, karena bagaimanapun yang namanya ketidakakuratan akan dimunculkan, akan diadili oleh Tuhan. Ketika orang-orang di sekitarnya menegurnya, dia akan tutupi dengan dusta selanjutnya. Sampai di sini paham? Maka belajarlah hidup akurat di hadapan Tuhan dan sesamamu. Akurat bagaimana? Ya kalau sudah dibilang dusta itu berdosa, pendusta tidak masuk dalam kerajaan surga, Galatia 4 ayat 19 sampai dengan 21 itu ya. Ya jangan berdusta. Paham ya? Paham ya? Kenapa? Amin. Iblis itu bapa segala dusta. Iblis itu apa? Bapa segala dusta. Jadi kalau engkau berkata, aku berdusta kecil-kecil, aku dusta putih. Nah, enggak ada. Dusta tetap dusta. Oke? Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi, mari jangan sembrono dengan dusta yang engkau lakukan. Segera beresi hidupmu akurat di hadapan Tuhan. 26. Apabila kamu menjadi marah. Nah, selanjutnya setelah dusta adalah marah. Ini saya bicara tentang manusia lama ya. Yang sebetulnya sering kali masih dipakai oleh banyak anak Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini perintah. Waktu kamu marah, kamu nggak boleh simpan kemarahanmu ini di dalam hatimu sampai matahari terbenam. Ini perintah. Berarti kalau perintah itu penting apa enggak? Penting. Tetapi seringkali manusia berkata, tidak penting Tuhan. Dia sangat sulit, dia sangat menyakitkan buat saya, sangat sulit untuk saya mengampuni. Dia terlalu jahat di hadapan saya. Engkau ngomong begitu, berarti engkau punya standar kebenaranmu sendiri dan melanggar firman. Itulah sebabnya engkau masih mengenakan manusia lama. Ketika engkau pakai manusia lama, hidupmu penuh dengan pergumulan dan penderitaan. 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Waktu engkau tidak taat kepada dua firman ini, jangan berdosa. Kalau marah, segera beresi. Engkau tetap berdusta, engkau tetap marah di dalam hatimu. Engkau sedang memberi kesempatan kepada iblis. Engkau sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk di dalam hidupmu. Itu salah satu penghalang berkat. Makanya ketika engkau berkata, aku sudah doa, aku sudah puasa, tapi engkau masih simpan dusta kecil-kecil, engkau masih simpan kemarahan, maka berkat itu nggak bisa masuk di dalam hidupmu. Berkat tidak hanya bicara masalah keuangan ya, berkat bicara tentang damai sejahtera, engkau sehat, keluargamu dipulihkan, kemudian pekerjaanmu baik-baik saja, semua itu tentang berkat ya, tidak hanya masalah uang. Ayat 28, orang yang mencuri, perhatikan ini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada perubahan hidup dari orang yang sudah menanggalkan manusia lamanya. Kalau engkau berkata, aku sudah menjadi manusia baru, tapi kelakuanmu masih sama seperti manusia lamamu, engkau belum melakukan yang namanya manusia baru. Apakah ini ada Tuhan saya itu mau Tuhan menjadi manusia yang baru? Itu Tuhan sudah sediakan, Yesus Kristus sudah sediakan firman-Nya. Tinggal engkau mengerjakan sendiri, bagianmu sendiri itu kau kerjakan. Paham ya? Yuk lanjut. Ada ayat 28, Efesus 4 ayat 28, ada perubahan dari kehidupan seseorang ketika dia menjadi manusia baru. Yang dulu suka mencuri, sekarang bekerja keras, dan dia bisa menjadi berkat buat sekelilingnya. Harus terjadi yang namanya perubahan dalam hidupmu. Kalau gini, perhatikan saya ini kelemahannya baperan, Bu, cepat tersinggung. Tapi setelah kamu jadi manusia baru, sudah baptis, katanya kamu sudah pelayanan, tapi kamu masih baper, berarti belum mengenakan manusia baru. Paham ya? Paham ya? Kelemahan saya ini toh, Bu, malas. Waktu engkau sudah dibaptis, engkau sudah pelayanan, engkau sudah ngomong sudah menjadi manusia baru, malasmu tetap ada. Berarti engkau masih mengenakan baju lama, manusia lama. Semua kelemahanmu. Sekarang ini contohnya, saya memiliki trauma karena saya waktu itu tidak diterima oleh orang tua saya. Saya dimaki-maki setiap hari oleh kedua orang tua saya. Saya punya luka batin dengan papa saya. Saya benci dengan papa saya karena dia selalu memukul saya. Mama saya selalu menuntut saya untuk bekerja, untuk mengerjakan semuanya. Kalau saya nggak boleh duduk diam, ketika dia melihat saya diam, dia segera ngomel-ngomeli saya. Itu kalau masih menjadi cetakanmu, engkau masih teringat dengan peristiwa itu, berarti engkau belum sembuh terhadap manusia lamamu. Paham? Engkau masih mengasihani diri sendiri, engkau masih mengenakan baju lama, yang mana Yesus sudah sediakan baju yang baru. Sini, pakai baju baru. Semua yang lama sudah berlalu. Engkau di dalam Kristus, engkau di dalam aku, kata Yesus. Engkau adalah manusia baru. Jangan pakai masa lalumu, kau bawa-bawa sampai dengan hari ini. Paham sampai sini? Jangan bawa traumamu, engkau bawa-bawa sampai hari ini. Maka engkau tidak akan mengalami progres apapun. Engkau masih memakai trauma masa lalumu, engkau masih memakai bapermu, engkau masih memakai cara berpikir manusia lamamu. Engkau tidak akan mengalami progres apapun. Yang ada adalah tetap penderitaan demi penderitaan. Sementara sebetulnya kau bisa menikmati surga itu, mencicipi surga itu waktu engkau hidup di bumi. Yaitu ketika engkau menanggalkan manusia lamamu. Mau Tuhan, aku menjadi manusia yang baru. Aku mau lupakan semuanya. Aku ampuni semuanya. Aku mau dicetak dengan seperti Engkau, Yesus Kristus, yang sudah memberi teladan kepadaku untuk hidup akurat sesuai dengan firman-Mu. Untuk hidup terus terkoneksi dengan Bapa di surga. Aku tidak mencintai dunia, tapi mencintai firman-Mu. Maka engkau sebetulnya sedang hidup di dalam manusia yang baru. Ayat 29, Efesus 4:29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau engkau mengatakan aku sudah baptis, tapi kata-kata kotor masih keluar dari mulutmu, engkau masih manusia lama. Oke? 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Waktu engkau terus mengenakan manusia lamamu, engkau memberi kesempatan kepada iblis, dan artinya engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Jangan dipikir bahwa mendukakan Roh Kudus hanya ketika kamu murtad. No. Jangan dipikir ketika engkau mendukakan Roh Kudus adalah ketika engkau meninggalkan imanmu di dalam Yesus. Ya, itu memang ya. Tetapi ada bagian-bagian di mana engkau sering mendukakan Roh Kudus adalah ketika engkau terus memakai manusia yang lama. Yesus sudah mati buatmu. Kenapa engkau masih memakai manusia yang lama? Kan itu mendukakan Roh Kudus. Ya. Nah, waktu engkau mendukakan Roh Kudus, artinya Roh Kudus undur dari hidupmu, koneksimu dengan kerajaan surga terputus. Itulah kenapa ada begitu banyak anak Tuhan mengalami pergumulan hidupnya. Hidupnya susah. Duit 1.000 aja nggak ada. Susah, miskin, buta, mirs, dan telanjang. Itu di kitab Wahyu. Dibilang engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Sebab apa? Yesus tidak tinggal di dalammu. Roh Kudus mulai undur. Nggak ada koneksimu dengan Bapa di surga. Yang ada engkau terikat dengan hal-hal duniawi. Oke? Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hari ini Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama. Hari ini Tuhan, segala kata-kata kotor yang keluar dari mulutku, hari ini Tuhan ampuni. Aku membatalkan perkataan sia-sia yang pernah aku ucapkan. Tuhan ampuni mulutku. Tuhan, ampuni aku sering memfitnah sesamaku. Hari ini Tuhan cabut semuanya ya Tuhan. Ampuni kami. Bersihkan kami, tahirkan kami. Kami sering memfitnah sesama kami. Ampuni Tuhan. Segala kemarahan, kegeraman, dan membuat pertikaian sesama teman kami. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak menjadi pembawa damai. Kami tidak membawa damai sejahtera. Tetapi kami suka bertikai Tuhan. Kami membuat orang suka berantem. Ampuni kami. Dan hari ini Tuhan biar kami memakai manusia yang baru. Amin. Ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sekarang kesimpulannya dari semua yang kita pelajari hari ini, kenapa orang masih bergumul di dalam kesengsaraan, di dalam kehidupan yang susah di dunia ini? Satu, karena mereka meremehkan firman. Kenapa? Satu, karena apa? Mereka meremehkan firman. Amsal 19 ayat 16. Itu ada di Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawa, tetapi siapa menghina firman akan mati. Itulah kenapa orang masih bergumul dengan kemiskinan, sakit penyakit, penderitaan, ya walaupun dia mengatakan dia anak Tuhan. Yang kedua, kenapa masih banyak orang bergumul dan sengsara? Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu Hakim-Hakim 21 ayat 25. Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi mereka tidak memakai kebenaran standar firman, tetapi memakai standar kebenarannya sendiri. Aku sudah gini, aku sudah gitu, aku udah puasa, aku dan. Tapi ketika kemarahanmu tidak engkau selesaikan, dusta kecil-kecil enggak kau selesaikan, ya masih ada kata-kata kotor, kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita. Kita masih suka memfitnah, kita masih suka geram. Artinya bahwa kita ini masih manusia lama. Engkau berbuat apa yang benar menurut pandanganmu sendiri. Itu Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ya, jadi harusnya bagaimana? Hiduplah pakai standar kebenarannya Tuhan. Yang ketiga, kenapa banyak anak Tuhan masih bergumul sengsara, miskin, sakit penyakit, keluarga berantakan, ya kan? Tidak mengasihi Tuhan.
Oh Bu, saya rajin ke gereja. Oh iya, engkau memang tubuhmu masuk ke gereja, tapi pikiranmu belum dibaharui secara firman Tuhan. Engkau masih mencintai dunia. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 ini saya suka sekali ayat ini ya. Ini sebetulnya kalau kalian bisa nangkap ayat ini, engkau sudah ketemu Yesus. Engkau membiarkan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalammu. Engkau tuh sudah tidak pengen apa-apa. Percayalah saya. Waktu engkau sudah tidak pengen apa-apa, justru surga memberkatimu dengan berkelimpahan. Amin. 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 Ini kuncinya nih. Coba perhatikan setiap kunci-kunci yang saya berikan ya. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saya jelaskan ayat ini. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, kalau engkau itu benar-benar mengasihi aku, akunya Yesus, kamu itu menuruti firman-Ku. Nah, bagaimana kamu mengasihi Yesus? Firman aja nggak pernah dibaca. Ya toh? Kalau firman tidak pernah dibaca, firman tidak pernah direnungkan, firman hanya sebagai yang harus dibawa di hari Minggu saja, kau dengarkan di hari Minggu saja, artinya engkau tidak mengasihi Tuhan. Maaf kata. Ya, engkau tidak mengasihi Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, dampak dari engkau mengasihi Tuhan dengan terus merenungkan firman, memperkatakan firman, mendoakan firman, supaya jadi firman itu dalam hidupmu, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Amin. Diam di dalam saya. Saya jadi kemahnya Tuhan. Waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam saya sudah tidak ingin apa-apa. Saya tidak pengen apa-apa. Tapi waktu saya sudah tidak pengen apa-apa, Bapa di surga memberkati dengan semuanya yang dicari bangsa-bangsa. Ayatnya di mana? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau engkau masih mencintai dunia, perhatikan Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kenapa ada begitu banyak orang masih bergumul sengsara, miskin, buta, telanjang, sakit, penyakit, keluarga berantakan? Karena dia masih mencintai dunia, bukan mencintai firman. Ya, jadi sekarang putuskan. Engkau pengen hidup diberkati, pengen menerima semua bagian yang sudah Tuhan sediakan atas hidupmu, tidak jualan narkoba, tidak merampok, tidak mencuri, tidak membunuh. Itu adalah pola dunia. Tidak makan suap, tidak korupsi, itu adalah cara pikir dunia. Harusnya bagaimana? Engkau yang mencuri tidak boleh mencuri lagi, bekerja keras supaya engkau bisa menghasilkan sesuatu dan membagikan sesuatu kepada sesamamu. Ya, engkau yang dulu masih mencintai dunia, engkau sekarang mencintai firman saja. Engkau sudah tidak ingin apa-apa dengan dunia. Aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Aku sudah tidak punya keinginan. Hawa nafsuku sudah mati, ditenggelamkan di dalam air. Aku sudah muncul sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, pola pikir yang diselaraskan dengan firman. Saya sepakat dengan Roh Kudus. Saya mengerjakan bagian-bagian sesuai dengan firman Tuhan. Maka hidupmu diberkati. Amin. Amin. Maka hidupmu akan diberkati. Ya, oke.
Hari ini cukup sekian pelajarannya. Saya harap apa yang kau terima hari ini menjadi berkat buat hidupmu. Jadi buang manusia lamamu, ya, buang manusia lamamu, jadilah manusia yang baru. Maka berkat itu akan datang kepadamu tanpa bergumul. Tanpa apa? Tanpa bergumul. Karena engkau sudah menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah selesai dengan dirimu sendiri, sudah selesai dengan kemarahanmu, kepahitanmu, traumamu. Udah selesai, udah itu udah manusia lama, tanggalkan. Jangan diingat-ingat lagi. Mungkin engkau pernah dikhianati suamimu, engkau pernah dikhianati, dihajar sama orang tuamu. Udah, jangan diingat-ingat. Lupakan, ampuni. Pakai manusia yang baru, ciptaan yang baru. Ikuti setiap stylenya Tuhan Yesus. Ikuti aja. Dan engkau akan menerima semua yang sudah Bapa sediakan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau tanya? Yang dari gereja ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada nggak yang mau tanya? Yang mau tanya dari gereja silakan angkat tanganmu. Kakak Orpa, tolong dibantu kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana mengatasi kalau gini? Bu, di dalam keluarga saya itu terjadi yang namanya terus-menerus perzinahan. Ya kan? Kakek nenek saya berzina, kakek nenek saya bercerai, punya istri, punya suami baru. Kemudian orang tua saya juga mengalami hal yang sama. Nah, terus itu menimpa saya juga. Saya akhirnya kehidupan pernikahan saya hancur berantakan. Bagaimana menghentikannya ini? Itu namanya kutuk. Sesuatu yang terus berulang itu namanya kutuk. Bagaimana menghentikannya? Engkau berkata, di dalam nama Yesus, selesai hari ini atas hidupku semua kutuk perzinahan, kutuk perceraian atas hidupku, tidak lagi menimpa keturunanku. Selesai ya, selesai oleh kuasa darah Yesus, kutuk itu selesai. Aku dibebaskan, aku dan keturunanku dibebaskan dari semua kutuk. Kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, selesai atas hidupku. Engkau mesti mengeluarkan kata-kata itu, mendeklarasikannya. Tidak boleh di batin, tidak boleh di dalam hati. Engkau harus mengucapkannya. Bagaimana Bu kalau keluarga saya atas-atasnya itu sakit kanker, maka di bawah-bawah keluarga saya sebagian besar kanker juga, itu juga kutuk sakit penyakit. Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan semuanya. Bagaimana supaya engkau tidak terkena kanker, di mana orang tuamu terkena kanker? Engkau harus mendeklarasikannya. Semua kutuk kanker, sakit penyakit, diabetes, jantung, ginjal, semuanya selesai. Aku hidup dengan tubuh yang baru, manusia yang baru, ciptaan yang baru. Engkau mesti mengeluarkan kata-kata itu, mendeklarasikannya. Oke? Paham ya? Paham ya? Kalau paham kasih jempol. Gereja. Paham. Oke, bagaimana jika keluarga saya terus-menerus ada yang mati muda? Ya, artinya bahwa di dirimu ada yang namanya kutuk mati muda. Mungkin dulu di atasmu ada kakek nenekmu yang pernah membunuh. Sehingga darah orang yang dibunuh itu teriak di ruang tahta. Teriak di hadapan Bapa di surga dan nuntut supaya keluarga pembunuh tersebut juga harus ada yang mati muda. Nah, bagaimana menyelesaikannya adalah engkau berkata dan mendeklarasikan, oh Bapa di surga, ampuni segala dosa keturunan keluargaku, hari ini semua tuntutan iblis atas dosa pelanggaran kedua orang tuaku, kakek nenekku, hari ini selesai Tuhan di atas kayu salib. Semua kutuk akibat pembunuhan ini selesai. Aku tidak lagi hidup dalam kutuk oleh kuasa darah Yesus.
engkau harus memperkatakannya setiap hari sampai kutuk itu tidak lagi menyerang hidupmu. Sampai kapan? Sampai kutuk itu tidak lagi menimpa atas hidupmu. Artinya engkau sudah selesai dengan itu semua. Amin. Amin. Ya, nikmatnya hidup dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Jangan kau sia-siakan. Amin. Amin. Jangan kau tukar Yesusmu dengan pacar yang ganteng, kaya raya, tapi kau harus tinggalkan iman di dalam Yesus. Engkau artinya terpisah dari Bapa di surga. Hidupmu akan menderita. Oke, sudah jam 8. Kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Kakak Orpa? Saya akan memastikan dulu tidak ada pertanyaan. Kakak Orpa? Ya, Ibu, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Semua cukup jelas ya? Jelas. Tinggal dipraktekkan. Seminggu ini praktekkan. Maka tiba-tiba ada surga terbuka memberkati hidupmu. Amin. 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 Ya, amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hidup di dalam persekutuan dengan Engkau. Engkau Allah yang makasih, yang mengasihi kami, yang mencintai kami, Bapa yang memelihara hidup kami lepas hari lepas hari. Terima kasih. Ampuni kebebalan kami, ampuni kami sering mendukakan Roh Kudus, ampuni kami sering memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup kami. Ampuni Tuhan. Dan hari ini kami benar-benar mau menanggalkan manusia lama kami. Kami mau menanggalkan cara pikir kami yang lama, trauma kami, sakit hati kami, kemarahan kami, Tuhan, kami mau tanggalkan. Kami mau tenggelamkan di dalam air. Seperti Engkau, Tuhan, mati dan kami juga mati dari manusia lama kami. Dan hari ini Tuhan, kami benar-benar diciptakan ulang menjadi manusia yang baru dan akan mengikuti setiap step demi setiap step apapun Tuhan Yesus yang sudah Kau ajarkan atas hidup kami. Kami mau melakukannya seperti yang Engkau sudah teladankan. Hari ini kami benar-benar mau menjadi manusia baru, terkoneksi dengan Bapa di surga, mengalami semua kebaikan, mengalami semua penyediaan, dan kami boleh mengambil porsi berkat yang sudah menjadi bagian kami. Terjadilah atas kami semua di dalam nama Yesus. Terima berkat, angkat tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan Yesus, angkat tanganmu, terima berkat yang dari Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami semuanya dan memberikan kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.